Nah, di sebelah gue udah ada Bro Randy. Bro Randy ini hari ini kita mau belajar banyak sama dia. Kenapa? Karena seperti kalian tahu, gue 2 tahun yang lalu bikin bisnis boba, tapi ternyata gagal. Dan ternyata si Bro Randy sampai sekarang bisnis bobanya masih ada dan makin bertambah banyak nih. Nah, makanya kita pengen belajar sama lu. Mungkin sebelum itu boleh nggak kenalin ke teman-teman, lu sehari-hari ngapain aja, punya bisnisnya apa aja, brandnya apa aja? Ya, halo, nama gue Randi, bisnis gue F&B, saat ini memang gue fokus di F&B. Saat ini gue ada handle 4 brand. Yang pertama Master Squid, itu kita mulai di tahun 2015, terus baru setelah 3 tahun berikutnya kita buat Hey Hey Boba, dan ada brand yang sistemnya cloud kitchen, gitu kita bikin ayam geprek Baron, dan terakhir yang kita bikin adalah bisnis model gerobakan, yaitu seblak goreng hiu. Oke, itu. BTW, gue lumayan kaget karena seblak goreng hiung ini baru buka sekitar seminggu kayaknya ya. Sekitar seminggu, dan ini sekarang masih bisa dibilang ini masih di tengah pandemi. Kenapa lu nekat, atau alasan lu bikin brand ini kenapa gitu? Oke, mungkin dari background bisnis yang sebelumnya, tempatnya rata-rata di mall dan di ruko gitu lah ya. Sedangkan kita lagi mengembangkan kan sistem kemitraan ya. Kalau di mall memang kendalanya adalah mall buka tutup gara-gara peraturan pemerintah. Nah, itu mungkin jadi kendala kita juga untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi yang gue lihat saat ini kan isunya ada 2, masalah finansial dan masalah kesehatan. Oke. Nah, jadi untuk bisnis yang udah gue jalani mungkin punya modal yang lumayan lah ya. Lumayan besar. Jadi kita bikin gimana bisnis yang compact, yang murah, tapi bisa jalan, terus marketnya luas. Ya, salah satunya yang kita bikin ya sistem gerobak, dan makanannya seblak si produknya. Gitu. BTW, ini menurut gua lu bukan pemain F&B yang baru ya, karena si Master Squid ini 2015. Pertama kali buka tuh di mana? Oke, awalnya gue buka bazar. Bazar. Jadi kalau tarik mundur lagi, gue suka F&B. Gue pas mau kuliah pengen kuliah perhotelan jadi chef gitulah ya. Tapi nggak boleh. Ya nggak boleh karena ya chef itu takutnya capek kayak gitu-gitulah, kayak nggak, ya menurut orang tua gue ya nggak oke aja gitu kan. Tapi ya gue sebenarnya suka gitu. Pengen punya restoran sendiri pada saat itu, kayak keren, asik aja gitu. Nah, akhirnya gue kuliahnya advertising di ilmu komunikasi. Habis itu sempat sekolah di Cina setahun doang. Nah, di sana gue kayak belajar trading lah, kayak ada orang pesan apa kita beliin. Nah, salah satunya baju bola. Nah, waktu itu jadi gue nggak ada background F&B sama sekali. Gue jadi jual waktu itu baju import dari China, jadi jual beli. Akhirnya pas pulang Indo, gue jadi ngkongkok Tanah Abang. Nggak nyambung banget. Jadi jualan dari pengalaman gue di Cina, gue bawa ke Indo, gue buka store-nya. Ya puji Tuhan pada saat itu running well, bagus banget. Tapi tiba-tiba tahun 2013 atau 14 waktu itu, seingat gue 14, ekonomi di Indo lagi agak berat. Nah, termasuk barang yang gue jual karena tersier, jadi ya inilah. Tapi biasa gue kalau ke Cina paginya kerjaan gue, terus sorenya gue cari makanan. Nah, waktu itu gue ngeliat ada makanan yang kayak Master Squid gitu. Akhirnya udah karena ibaratnya bisnis gue yang sebelumnya lagi ya pasang surut lah, kayak orang lagi nggak gitu tertarik lagi untuk bisnis itu. Ya udah, akhirnya gue coba-coba ikut bazar. Gue tes market. Yang sebelumnya nggak ada pengalaman, yang penting nekat aja. Coba aja dulu. Akhirnya gue buat.
sekali 2 kali ya gagal terus kan. Ya, akhirnya sampai tahap lumayan ya kita nekatin aja udah buka aja. Jadi di bazar itu anehnya lagi sold out. Setiap kali ikut bazar. Ya pas di awal sih, terutama di awal tuh sold out. Itu gila sih menurut gua. Wah, kayak gua nggak ada pengalaman, terus yang kayak istilahnya awalnya cuma kira-kira doang bikinnya kayak gini dan disambut baik. Ya itu yang bikin gue semangat sih. Ya udah akhirnya gue coba ini gitu. Untung nggak sih sebenarnya ikut bazar? Gue juga pernah ikut bazar, tapi gue bikin tahu untung nggak atau cuma buat branding doang atau gimana? Kalau untung duit, dibilang untung duit nggak banyak. Kalau orang nyari duit di bazar, takutnya kecewa ya. Jadi untuk nyari branding itu bagus banget. Karena pada tahun itu, pada zaman itu 2014, 15 itu bazar lagi happening banget. Iya, memang gue tahu. Ya banyak artis juga bikin brand buka bazar. Jadi exposure-nya bagus banget. Ya itu salah satu yang membantu gue juga sih. Pas mulai gue di peak waktu itu di hype. Iya. Berarti lu bikin berapa bazar sampai akhirnya lu benar-benar memutuskan untuk buka store pertama tuh? Jadi pas bazar pertama itu karena sold out itu kayak bikin gue wah gila nih kayak bagus nih untuk diseriusin kan. Akhirnya dari situ ya udah gue daftarin semua, udah kayak menggila aja gue setiap ada bazar gue daftar sampai waktu itu ada satu saat di satu hari dapat 3 bazar yang bagus. Terus lu ikut tiga-tiganya? Ikut tiga-tiganya. Bisa? Ya bisa-bisain gue panggil teman, saudara, tolong gue please. Karena ini momennya bagus-bagus semua. Jadi waktu itu kalau nggak salah di Senayan City, di Grand Indonesia sama di Peak gitu lah. Kalau tiga-tiganya kayak exposure-nya bakal bagus banget nih gue bilang nih. Ya udah, sikat aja udah. Pokoknya gue sistemnya sikat aja. Kalau ada kesempatan kita ambil. Nekat aja. Ya kayak gitu sih. Terus akhirnya sampai benar-benar buka store pertama di mana? Jadi lucunya store pertama gue adalah bukan gue yang punya, orang franchise. Lu ini nawarin ke orang atau orang pingin? Gue tertarik nih gitu. Ya bersyukurnya pas lagi bazar lagi rame itu kan lumayan ya. Pas bazar responnya juga dari market lumayan tuh, ngantri. Di situ banyak email masuk lah, maksudnya. Dan gue nggak tahu franchise sama sekali kan. Zaman dulu belum ngerti, apalagi gue nggak ada background itu. Ya gue sekedar pengen jualan laku seneng gitu ya. Pengen sih diseriusin, cuma gue nggak tahu konsep itu kemitraan tuh kayak gimana. Tapi ada dari beberapa email yang masuk, ada salah satu sebenarnya punya teman. Akhirnya ya udah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia mau buka. Itu di Cirebon pertama kali. Terus sebulan atau 2 bulan berikutnya baru store pertama gue dapet di Ciputra Mall, Grogol. Gitu. Itu pun juga dengan penuh perjuangan tanda kutip ya. Dari ya waktu itu awalnya targetnya coba dia TA karena TA waktu itu oke banget. Skatingnya rame segala macam. TA nggak dapat, ya udah CP. CP nggak dapat, kita geser lagi ke CL. Akhirnya puji Tuhan dapat. Dan ya itu pun di basement. Di basement mau arah ke parkiran motor. Tapi ya itu sih dari situ berkembang, baru ada kesempatan datang lagi. Waktu itu Pasar Moy kalau lo tahu di Kelapa Gading itu booming banget. Jadi setelah gue opening yang pertama ada tawaran 3 bulan kemudian harus ada bazar untuk startnya kalau nggak salah pas puasa. Jadi 3 bulan gue opening, 3 bulan harus ada store baru, kayak ditawarin space baru tapi jaraknya 3 bulan gitu. Akhirnya gue pikir-pikir, ini gue baru buka, apa gue ambil apa enggak ya, apa enggak. Tapi akhirnya ya udah gue ambil lagi. Dan tapi di situ adalah turning point gue sih salah satunya. Di kelas mall ya. Jadi kalau di bazar turning point-nya adalah yang pertama. Terus setelah itu oke. Pas mall di CL lumayan, cuma nggak segila bazar. Ibaratnya tanda kutip seperti itu. Mungkin lokasinya atau gimana? Ya lokasi juga mungkin pengaruh ya. Tapi pas kelas mall, gue udah sebagai pemain mall itu di Pasar Moy itu gue sebagai turning point-nya. Dari situ yang sebelumnya gue kayak masukin ke mall agak susah, ditolak kayak lu brand baru segala macam lah. Dari Moy itu akhirnya banyak yang nawarin. Brandnya udah mulai dikenal, jadi banyak mall
Tanya Ya, mau masuk gak ke tempat kita? Ibaratnya kayak level up lu dari pemain bazar ke pemain mall. Nah dari situ baru mulai gue buka di Ion BSD, terus di beberapa mall juga lah. Nah ya kayak gitu sih. Kalau boleh tahu Master Squid sekarang ada berapa atlet? Sebelum pandemi sih 23 ya, apa 25 ya. Kalau sekarang mungkin belasan sih. Mungkin sekitar 14 atau 15 sih. Oke. Yang CL masih ada? CL masih ada. Masih ada. Store sendiri juga? Store sendiri. Oke. Nah, abis itu lu udah bikin Master Squid. Kenapa nyasar ke boba nih? Oke. Nyasar ke boba. Nah itu ya ngeliat opportunity juga. Jadi di luar waktu itu gue ngeliat lagi trennya lagi naik banget tuh boba. Tahun 2018 kalau nggak salah. Akhirnya gue coba develop. Gue waktu itu penasaran, gue ke Singapura dulu yang deket. Gue ngeliat kayak gini menarik juga ya, maksudnya gila banget sampai dianterin kayak gitu. Akhirnya ya udah kita coba, kita develop. Setelah beberapa bulan dari akhir tahun 2018 akhirnya kita launching di 2019 bulan 5 kalau nggak salah di PRJ waktu itu awalnya. Gua ada ke tempat lu juga berarti. Ya jadi gue launching pertamanya di PRJ. Jadi kita sewa stand 4x4 gitulah. Kita sisi satunya Master Squid, sisi satunya Hey. Kayak gitu. Nah setelah itu baru masuk ke mall Taman Anggrek. Karena udah punya backingan Master Squid juga. Lebih gampang masuknya. Iya. Itu salah satunya sih. Jadi tapi Master Squid waktu itu belum masuk ya. Jadi Hey dulu kita masuk. Setelah 3 bulan baru Master Squid kita masuk gitu. Terus setelah buka outlet pertama responnya gimana? Oke. Responnya bagus sih. Jadi memang pas gue opening itu wave boba di Indonesia ya. Di Indonesia itu baru. Iya, ibarat kalau 2018 itu di Singapura, di China itu lagi wave yang lagi naik. Di Indonesia tuh naiknya pas gue opening store pertama. Kayak gitu. Jadi kayak rame banget sih. Lu masuk di timing yang tepat banget. Dan kalau boleh tahu Hey sekarang setelah pandemi ini, sekarang di bulan Oktober 2021 ada berapa outlet? Oke, sebelum pandemi itu 32 outlet. Kalau saat ini kurangnya sekitar 20 mungkin 25 ya, 25. Ini terlalu banyak outlet sampai bingung nih ada berapa outlet. Iya, soalnya kondisi saat ini berubahnya sangat cepat ya. Misalkan kayak tiba-tiba ada yang mau buka, tiba-tiba ada yang mau tutup, kayak gitu sih. Karena sangat cepat banget perubahannya, jadi nggak bisa yang kayak kita melihat proyeksi ke depannya gimana. Nggak bisa memprediksi dalam jangka waktu dekat. Buka berapa, tutup berapa kita nggak tahu. Jadi makanya gue agak-agak ngitung dulu. Gue udah punya 13 outlet bakery, tapi gue nggak kebayang 25 outlet dan ini di luar kota. Kita kayak menjangkau, memonitoringnya susah banget gitu loh. Bagaimana di saat lu mendevelop produk baru, gimana bisa ngontrol SOP-nya, gimana trainingnya dan lain-lain.